Selamat sore anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Mami Atin di acara ibadah Komnak Yedija Online. Gimana anak-anak hari ini? Masih semangat? Mami Atin percaya pasti kalian semua, Mami Atin semangat tetap. Meskipun kita ibadahnya masih online, kalian di sana, Mami Atin di sini, tapi kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Kita akan mulai ibadah online kita ya. Kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk ibadah Komnak Yedija Online hari ini. Kami percaya Tuhan Allah ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan Yesus, pimpin kami semuanya untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga mendengarkan firman-Mu dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, siapa yang mau ikut Mami Atin jalan-jalan? Siapa yang mau ikut? Jauh ya? Tapi nggak apa-apa, kita jalan-jalannya pakai pujian. Tahu kan lagunya? Jalan serta Yesus. Bisa ya? Nah anak-anak, tadi Mami Atin ajak kalian jalan-jalan. Sekarang Mami Atin mau ajak kalian mendaki-daki gunung yang tinggi. Capek nggak ya? Coba deh kita nyanyikan bersama-sama ya pujian ini. Turun lembah yang dalam, melintasi padang gurun, membentak
sudah capek? Jadi kita sudah berjalan, sudah mendaki, sekarang saatnya kita duduk diam ya, sebab sebentar lagi Mami Atin mau ajak kalian untuk mengadakan satu pujian untuk menyembah Tuhan, karena kita siap mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati semua, duduk manis, kita akan memuji Tuhan. kasih untuk hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari ini kami dapat duduk manis, duduk diam, sehingga firman-Mu dapat kami dengar dan tertanam dalam setiap hati kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami semua anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami semua menjadi anak-anak yang memiliki hati yang subur untuk siap
ditanami benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak sudah siap mendengar firman? Ayo semuanya duduk yang manis. Ya, jangan ada yang berdiri, jalan sana sini. Perhatikan, kita fokus karena kita akan belajar untuk mengenal firman Tuhan. Nah, siap ya? Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan melalui video yang akan ditayangkan sekarang ini. Semuanya siap? Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah. Sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut.
Anak, tadi kalian sudah lihat video klipnya, bagus kan? Itu memang cuma film, tapi kisah itu sungguh-sungguh terjadi yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kalian tahu kan, kisah itu ada di Alkitab. Jadi, waktu itu bangsa Israel tinggal di Mesir, tapi di Mesir keadaan mereka dalam kesulitan. Kenapa? Karena Raja Fir'aun tidak suka lihat bangsa Israel tambah hari tambah banyak. Raja Fir'aun pikir nanti mereka akan membuat satu pasukan lalu menyerang, mengalahkan Mesir. Itu ketakutan mereka. Jadi mereka ditindas, disuruh kerja keras, disuruh kerja tanpa berhenti, tanpa istirahat. Wah, bangsa Israel sangat kesulitan sekali. Terus mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan dengar. Akhirnya Tuhan memanggil Musa supaya Musa datang ke Mesir dan membawa umatnya, orang-orang Israel itu pindah dari Mesir ke satu tempat yang sudah disediakan Tuhan, tanah perjanjian. Wah, mereka senang dong, sebab mereka akan pindah dari tempat yang membuat mereka sengsara ke tempat yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah, yang sudah diberikan Tuhan Allah. Jadi mereka harus berjalan, harus melewati satu perjalanan dari Mesir ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah. Perjalanan mereka tidak mudah, mereka harus melewati padang gurun. Padang gurun itu tempat yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman. Kalau siang hari panas, kalau malam hari dingin sekali. Itu yang mereka harus alami. Tapi Tuhan terus menuntun umatnya ini. Jadi firman Tuhan Mami Atin sampaikan pada hari ini adalah bagaimana Allah menuntun umatnya, umat Israel pada waktu itu. Bagaimana Allah menuntun? Ketika siang hari, Tuhan Allah sudah menemani mereka dengan tiang awan. Jadi menolong tiang awan itu membimbing mereka ketika sinar matahari begitu panas, melindungi mereka dari sinar matahari. Lalu kalau malam hari, tiang awannya jadi tiang api, kan dingin tuh. Jadi mereka diberikan kehangatan. Lalu tempat yang tadinya gelap menjadi terang karena tiang api itu. Tuhan tuntun mereka, Tuhan jagain mereka, Tuhan bawa mereka dengan pimpinan dari Musa yang sudah ditunjuk oleh Tuhan Allah. Belum sampai itu, mereka hadapi lagi, ada masalah lagi. Ketika mereka sampai satu tempat, di depan mereka ada laut. Kalian lihat tadi kan lautnya? Lalu apa yang terjadi? Mereka harus menyeberangi laut itu. Tapi bagaimana? Menurut pemikiran kita, juga mungkin menurut pemikiran mereka ya manusia, kalau menyeberangi laut itu ya harus ada kapalnya, harus ada perahunya atau alat untuk menyeberangi laut itu. Tapi dengan apa? Mereka mulai berpikir, bagaimana ini Musa? Terus apalagi yang terjadi? Ketika mereka tepat di depan laut itu, terdengarlah suara kuda. Pasukan kuda. Pasukannya siapa? Pasukannya Fir'aun, orang-orang Mesir. Kenapa? Karena ketika Fir'aun tersadar, wah, kemana ini orang-orang Israel? Kenapa kita membebaskan mereka? Akhirnya Fir'aun bilang, ayo kita kejar, kita ambil lagi. Wah, dikejar mereka, orang-orang Israel ini tepat di depan laut. Jadi apa yang akan mereka lakukan? Tentu mereka sangat ketakutan sekali. Mereka teriak sama Musa, Musa, bagaimana ini? Kurang kuburankah di Mesir sehingga kita akan mati di sini? Teriakan mereka. Tapi ingat, Tuhan yang membawa mereka, Tuhan yang menyuruh mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan juga, Allah juga yang menuntun mereka, umatnya itu. Jadi tidak akan dibiarkan begitu saja. Bagaimana Tuhan menolong, menuntun mereka, bangsa Israel, umatnya itu pada waktu itu? Kalian lihat tadi ya di videonya, laut itu bisa terbelah. Di tengah-tengahnya ada tanah kering sehingga mereka bisa melewatinya.
Padahal kalau menurut pikiran kita nih, kalau mau menyeberang ke seberang itu ya harus pakai perahu, pakai kapal yang besar. Itu pikiran kita, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh akal pikiran kita manusia. Laut yang begitu luas terbelah, lalu di tengahnya ada jalan di mana mereka bisa melewatinya. Nah, sampailah mereka di seberang. Mereka bersuka cita, mereka bersyukur, mereka menyanyi-nyanyi puji-pujian untuk mengucapkan syukur kepada tuntunan pemeliharaan Tuhan karena mereka sudah diselamatkan. Bagaimana dengan orang Mesir? Mereka celaka karena mereka mau mengikuti keinginannya sendiri. Mereka mau melawan Allah. Akhirnya mereka semuanya mati di dalam lautan seperti itu. Nah, itu video klip tadi. Terus gimana ya Mami Atin? Kan kita sekarang beda dengan dulu. Dulu umat Israel, apa sekarang kita juga dituntut sama Tuhan, ditolong sama Tuhan? Apakah kita juga disayang sama Tuhan? Dengan masalah seperti ini sekarang, apakah Tuhan menolong menuntun kita? Tentu saja anak-anak. Dulu dan sampai kapanpun juga sampai hari ini, Tuhan Allah itu menuntun umatnya. Kita ini, kalian semuanya anak-anak dan Mami Atin juga adalah umatnya Tuhan, disayang sama Tuhan. Kita juga sama seperti bangsa Israel tadi, sedang melewati satu perjalanan. Ya, kehidupan kita tuh namanya perjalanan. Tapi kehidupan kita, perjalanan kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Kita anak-anaknya, umatnya Tuhan. Pasti Tuhan akan menuntun, menjagai, menolong kita. Sama seperti Tuhan Allah menuntun umatnya bangsa Israel pada waktu itu. Apa sih yang kita hadapi sekarang saat ini? Kan kalau dulu bangsa Israel melewati padang gurun, terus menghadapi laut. Kita apa? Kita kan tidak menghadapi laut ya. Kita ada di rumah nih, kita ada di Cirebon nih, nggak ada laut yang harus kita seberangi misalnya ya, seperti itu. Jadi apa yang Tuhan tolong untuk kita? Banyak. Misalnya apa? Perjalanan kita, hidup kita ini akan banyak kalian alami masalah-masalah yang ada di depan kita. Misalnya saat ini anak-anak tuh zaman sekarang ini ada satu virus yang menularnya cepat sekali. Ya, aduh gimana nih, jadi takut. Tapi ingat, Tuhan menuntun, menolong, menjagai kita. Ya, asal kitanya tahu, oh ini harus dijaga tubuh kita, pakai masker misalnya. Itu sebabnya anak-anak sekolahnya belum boleh sekolah di kelas ya. Ada beberapa anak yang mungkin sudah sekolah di kelas, tapi kalau sekolahnya di dalam kelas, mereka tidak boleh seenaknya begitu, duduknya bareng-bareng, nggak boleh, duduknya harus jauh-jauh, terus harus pakai masker. Nah seperti itu. Tapi kebanyakan anak-anak sekolahnya dari rumah ya, online namanya, home learning namanya. Wah itu kan masalah juga. Kenapa? Nggak bisa ketemu teman-teman. Kalau dapat pelajaran yang sulit nanyanya ke ibu gurunya, jauh. Gimana nanya mengerjakan tugasnya bagaimana? Terus lama-lama bosen juga di rumah. Pagi-pagi udah pakai seragam bagus, tapi cuma duduk di rumah, di kamar. Terus lihat laptop atau lihat HP-nya. Terus belajar di situ. Aduh bosen, nggak enak. Terus apa lagi yang membuat kalian nggak enak sekarang ini? Misalnya nggak boleh jalan-jalan ke mallnya sering-sering, nggak boleh. Kalau mau ke mall harus masuk di satpamnya itu di scanner dulu. Wah, lalu harus pakai masker. Wah, kalau nggak pakai masker nanti ditanya suruh pulang lagi misalnya gitu. Wah, jadi berat sekali masalahnya. Tidak apa-apa, kalian taat saja, nurut saja, lakukan saja apa yang menjadi ketentuan saat ini. Mungkin awalnya membosankan. Sekarang ini nggak enak deh Mami Atin, enakan dulu. Ya sekolahnya bisa bareng-bareng, komnaknya bisa ketemu di Pegambiran, sekarang nggak bisa lagi. Aduh nggak enak. Nah itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang membuat kalian mungkin jadi sedih, jadi marah, jadi kesal atau apapun juga. Tapi ingat, dalam situasi apapun Tuhan akan selalu menuntun,
menolong kita semua, kalian dan Mami Atin saat ini. Jadi ingat ya, dalam situasi apapun kita akan selalu dituntun, ditolong sama Tuhan. Bukan aja umat Israel pada waktu itu, tetapi sekarang kita juga dituntun, ditolong. Hadapi masalah apapun, Tuhan tolong. Kesulitan apapun, Tuhan menolong. Kesedihan apapun, Tuhan akan menolong, menuntun kita. Yang penting kita percaya dan selalu dekat dengan siapa? Tuhan. Tuhan akan membuka jalan. Nah, itu firman Tuhan yang Mami Atin bisa sampaikan saat ini ya. Bagaimana Tuhan Allah menuntun umatnya. Umatnya Israel pada waktu itu, juga kita semua, kalian dan Mami Atin pada saat ini dituntun, ditolong oleh Tuhan. Sekarang ada ayat hafalan yang harus kita pelajari sama-sama ya. Kalian boleh menghafalkannya, menyebutkannya sampai bisa ingat namanya ayat hafalan. Yuk, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 136. Jadi kalian bisa buka Alkitabnya. Mazmur 136 ayat 26. Gini bunyinya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ayat ini mengajarkan supaya kita bersyukur menghadapi apapun juga. Seperti bangsa Israel, dia harus lewat padang gurun, menghadapi laut, lalu dikejar sama bangsa Mesir, tapi harus terus belajar mengucap syukur, meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang akan menolongnya, menuntunnya. Jadi kita semua juga sama, bersyukur menghadapi masalah apapun juga, pelajaran yang sulit, kehidupan yang sulit, ya. Kita harus tetap belajar mengucap syukur karena kita tahu Tuhan Allah yang menuntun kita. Kita belajar lagi, baca lagi ya. Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi dari dulu, dari zaman bangsa Israel di dalam perjalanan sampai sekarang, Tuhan Allahnya sama, selalu menuntun, menyertai, menjagai kita semua. Itu firman Tuhan hari ini dan ayat hafalannya. Yuk kita mau berdoa ya. Kita akhiri firman Tuhan ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, supaya kami menghormati-Mu. Kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang hidup, yang selalu menuntun kami dalam kesulitan apapun juga. Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang sama dari zaman dulu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bersyukur, mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan tetap kalian ikuti ibadah kita di jam dan waktu yang sama. Jangan lupa ya, video ini kalian boleh bagikan ke teman-teman yang lain supaya bisa jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa anak-anak di minggu depan. Halo.